Yuk guys, yuk guys. Yuk guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Zaki Al-Farizi dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang distribusi normal. Oke, tapi pertama-tama apa sih distribusi normal? Nah, distribusi normal itu sendiri adalah salah satu bentuk distribusi peluang yang menggunakan kurva normal. Nah, lantas apa itu kurva normal? Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata, yang biasanya berciri-ciri antara rata-rata, median, dan juga modusnya itu sama. Jadi rata-rata itu sama dengan median, sama dengan modus. Bentuk kurva normal itu seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kurva normal. Kurva normal biasa juga disebut sebagai kurva lonceng karena bentuknya seperti lonceng, ataupun kurva gunung karena bentuknya yang menanjak seperti gunung. Adapun di kurva normal juga bisa dipanggil oleh kurva Gauss karena itu ya diciptakan oleh penciptanya, si Gauss. Nah, oke, mari kita masuk ke sifat-sifat kurva normal. Oke, untuk sifat kurva normal itu sendiri ada beberapa sifat. Yang pertama ya, kurva normal selalu berada di atas sumbu X. Jadi kurvanya tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Itu sumbu yang di bawah sini, ya. Sumbu yang di bawah itu adalah sumbu X. Nah, kurvanya tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Jangan selalu mendekat, tapi tidak pernah menyentuh. Oke, yang kedua yaitu bentuknya simetris, antara kiri dan kanannya simetris. Jadi bentuk yang kanan ini sama kiri ini sama. Oke, lalu yang ketiga itu memiliki asimptot datar sumbu X. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kurvanya itu tidak akan menyentuh ataupun melewati sumbu X. Dia akan terus mendekat, tetapi tidak akan menyentuh. Oke, lalu yang keempat, luasnya itu luas dari di bawah kurva dengan sumbu X itu 1. Jadi kalau kita ubah yang menjadi seperti ini dan seperti ini, itu nilainya menjadi setengah dan setengah. Oke, mari kita masuk ke rumus dari distribusi normal. Nah, distribusi normal itu memiliki beberapa rumus. Ya, kalian ingat saja, ini, dan ini semua itu merupakan rumus dari distribusi normal. Nah, tapi rumus atau bentuk umum dari fungsi peluang dari distribusi normal itu seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan X, yaitu adalah variabel acak, mu-nya adalah rata-rata, tau yang bulat seperti bulat itu adalah standar deviasi, dan E ada bilangan Euler, itu 2,71828. Wah, ribet. Lalu ada peluang distribusi normal. Peluang distribusi normal itu ya, rumusnya ribet juga, kayak gini. Nah, itu rumusnya. Oke. Jadi peluang distribusi normal ini bisa dibilang disederhanakan, yaitu merubah bentuk standarnya yang mu-nya itu menjadi 0 dan tau itu menjadi 1. Menjadi masuk ke substitusi ke nilai Z, yaitu Z sama dengan X min mu per tau. Menjadi seperti ini. Nah, oke, sebenarnya itu masih tetap sulit ya kalau kita bilang mau melihat rumus gimana ini merubah ini ke bentuk bilangan. Itu pastinya akan sangat susah. Jadi ada dua cara untuk
untuk menyelesaikannya, yang pertama, ya ini yang nggak mungkin kita pilih ya, itu menghitungnya sendiri. Menghitung yang kayak gitu tuh ribet sumpah. Jadi ada opsi kedua, yaitu dengan melihat tabel. Tabelnya sendiri ada berbagai macam. Yang ada mulai dari Z lebih dari, Z min dari, atau Z dari 0 sampai. Nah itu jadi kita tidak perlu ngitung lagi karena udah dihitung. Ya, jadi kita tinggal lihat berapa sampai berapa, lalu lihat nilainya. Oke, jadi kali ini kita akan belajar cara yang kedua. Jadi misalnya ada fungsi yaitu Px kurang dari 1,25, itu seperti ini. Nah, jadi dia akan dari 1,25 sampai ke minus tak hingga. Itu adalah Px kurang dari 1,25. Lalu ada contoh kedua, yaitu misalnya dari di antara itu P dengan X lebih dari sama dengan minus 2 dan X kurang dari sama dengan 1. Itu seperti ini. Nah, dari kedua itu lalu bagaimana cara kita menghitung kedua ini? Itu ya memakai tabel. Seperti yang gue bilang tadi, memakai tabel. Dan tabelnya itu ribet banget. Misalnya dari yang Px kurang dari 1,25 itu kalau kita lihat di tabel itu dari 1,2 dan 0,05 mendapatkan 0,8944 sudah ada. Nah, lalu bagaimana nih yang sebelah sini? Nah, yang sebelah sini kita bisa mulai dari 1, yaitu Px lebih dari 1 ya Px kurang dari 1,00, lalu kita cari yang P negatif di X kurang dari minus 2. Nah, nanti setelah didapatkan P yang satu tadi kan harusnya itu seperti ini. Nah, tapi karena kita ingin membuatnya jadi seperti ini, jadi yang dari minus 2 sampai minus tak hingga itu kita potong. Nah, jadi untuk memotongnya itu tinggal kita kurang dong. Yang dari minus 2 kita dari 1 ini yang paling besar dikurangkan ke minus 2. Jadi kita mendapatkan ini. Gitu caranya. Jadi itulah yang harus kita pelajari tentang distribusi normal. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan beberapa soal-soal yang berkaitan tentang distribusi normal. Jadi kalian bisa lebih mengerti dan lebih tahu tentang distribusi normal. Ini dia. Kita akan mulai dari soal yang pertama, yaitu kita mendapatkan soal diketahui data distribusi normal dengan mean mu sama dengan 55 dan deviasi standarnya 15, dan ditanyakan untuk P itu X lebih dari sama dengan 55 dan kurang dari sama dengan 75. Untuk penyelesaiannya kita lihat dari awal tadi, yaitu untuk Z1 nya yaitu 55 itu kan adalah minnya, yang dimana min sama dengan rata-rata sama dengan median, yang artinya 55 adalah batas garis 0. Jadi bisa kita tuliskan untuk P Z lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan kita cari untuk Z2 nya, yaitu 75
dikurang 75 yaitu X-nya dikurang 55 mu per 15 deviasi standar atau tau. Kita mendapatkan hasil P untuk Z lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 per 15 yaitu 1,33. Bisa kita dapatkan itu dari, jika kita lihat dari tabel, itu dari 0 sampai kurang dari sama dengan 1,33 itulah 0,4082 dengan grafik seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Di sini kita mendapatkan soal cerita dengan soal sebuah perusahaan bola lampu pijar mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bola lampu produksinya akan A. berumur 778 dan 834 jam. Oke, kita bisa mengetahui dari soal. Oke, kita jawab dan kita tahu dari soal yaitu mu-nya 800 dan tau-nya itu 40. Nah, jadi bisa kita buat P untuk A yang P X lebih dari 778 kurang dari 834. Itu kita cari Z1 nya dengan X1 kurang mu per tau, yaitu 778 kurang 800 per 40 yaitu 0,56 minus 0,56. Lalu untuk Z2 nya sama, itu X2 kali mu kurang mu per tau yaitu 834 kali 800 kurang 800 per 40 yaitu 0,85. Kita masukkan lagi, jadinya P lebih dari 778 kurang dari 834 itu sama dengan Z lebih dari minus 0,55 kurang dari 0,85. Jadi untuk kita cari nilainya ya, jadi nilai dari 0,85 dikurang dengan minus 0,55 yaitu 0,8023 dikurang 0,2912 yaitu 0,5111. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Thanks for watching. Bye-bye.